Apakah Anda punya keluarga yang sedang berjuang melawan kolesterol tinggi? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang sering merasa pusing, cepat lelah, nyeri di dada, atau kaki terasa berat setiap pagi? Jika iya, Anda tidak sedang sendirian. Di Indonesia, jutaan orang mengalami kolesterol tinggi tanpa benar-benar memahami apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan yang paling penting, bagaimana mencegahnya agar tidak berkembang menjadi penyakit berbahaya seperti stroke atau serangan jantung. Dan di video ini, saya ingin membantu Anda. Bukan hanya dengan informasi, tetapi dengan panduan yang bisa langsung Anda praktekkan di rumah. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, saya minta satu hal kecil yang sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini. Silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, Anda tidak akan ketinggalan update penting tentang kesehatan, terutama seputar kolesterol, tekanan darah tinggi, dan asam urat yang sering menyerang usia 40 tahun ke atas. Setelah subscribe, tuliskan juga angka kolesterol Anda di kolom komentar. Boleh LDL, HDL, atau total kolesterol. Dengan menuliskannya, Anda bukan hanya mencatat perkembangan kesehatan Anda, tetapi juga membantu saya menyiapkan pembahasan yang lebih sesuai dengan kondisi Anda. Jadi, apakah Anda atau keluarga Anda memiliki masalah kolesterol? Jika iya, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tekan subscribe, tulis angka kolesterol Anda di komentar, dan lanjutkan menonton karena setelah ini saya akan membagikan solusi sederhana namun sangat efektif untuk menurunkan kolesterol secara alami. Di dalam setiap dapur rumah Indonesia, selalu ada aroma hangat yang membuat hati terasa damai. Bau tumisan bawang, wangi serai yang diremas, atau gurihnya kuah yang diberi daun salam, semuanya menghadirkan rasa nyaman yang khas. Kita tumbuh bersama bumbu-bumbu ini. Kita merasakan kehadirannya dalam setiap masakan ibu, dalam setiap sajian sederhana yang menemani hari-hari. Namun tahukah Anda, bahwa 8 bumbu dapur yang selama ini kita anggap biasa, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menurunkan kolesterol dan merontokkan asam urat, terutama bagi para lansia? Selama ini banyak orang berusia di atas 55 tahun merasa bahwa kolesterol tinggi, asam urat kambuh, tekanan darah naik, dan tubuh makin lemah adalah hal yang wajar seiring usia. Tetapi sebenarnya, sebagian besar masalah itu justru muncul karena pola makan, kebiasaan harian, dan penurunan metabolisme yang dibiarkan begitu saja. Dan tanpa disadari, tubuh perlahan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kolesterol jahat menumpuk di pembuluh darah, membuat aliran darah terhambat. Sementara asam urat menimbulkan kristal-kristal kecil yang menusuk sendi dan menimbulkan nyeri menyiksa. Banyak lansia yang akhirnya sulit berjalan, sering terbangun di malam hari karena rasa panas di kaki, dan setiap pagi harus memijat lutut atau pergelangan kaki sebelum mulai beraktivitas. Masalahnya, banyak lansia akhirnya bergantung pada obat pereda nyeri atau obat penurun kolesterol. Padahal, tubuh mereka sebenarnya sudah mulai sensitif terhadap bahan kimia. Obat boleh saja diminum sesuai anjuran dokter. Tetapi tubuh lansia tetap membutuhkan bantuan alami untuk memulihkan diri dari dalam. Dan disinilah kejutan besarnya. 8 bumbu dapur murah yang hampir selalu ada di dapur, ternyata bekerja layaknya obat alami yang lembut dan sangat efektif. Tidak membuat lambung perih, tidak merusak ginjal, dan tidak menimbulkan ketergantungan. Justru bumbu-bumbu inilah yang membantu tubuh kembali seimbang sesuai cara kerja alamiah tubuh manusia. Mari saya bawa Anda menyelami satu kenyataan penting. Kesehatan lansia bukan hanya ditentukan oleh obat-obatan, tetapi oleh apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Setiap makanan adalah informasi bagi tubuh. Makanan yang tepat mengajarkan tubuh untuk memulihkan diri. Makanan yang salah membuat peradangan makin parah. Dan bumbu dapur adalah kunci kecil yang mampu membuka pintu besar menuju tubuh yang lebih sehat. Mari kita mulai memahami dasar dari semuanya. Saat usia bertambah, fungsi organ mulai melemah. Jantung berdetak lebih lambat, pembuluh darah mengeras, hati lebih lamban membersihkan lemak, dan ginjal bekerja lebih keras menyaring sisa metabolisme. Ketika kolesterol dari makanan masuk dalam jumlah yang tidak terkendali, tubuh yang semula mampu mengolahnya dengan baik, kini kesulitan menangani kelebihan lemak tersebut. Maka kolesterol jahat menempel di dinding pembuluh darah. Begitu pula dengan asam urat. Jika tubuh mengonsumsi terlalu banyak purin, baik dari daging merah, jeroan, seafood, kacang tertentu, bahkan beberapa jenis makanan olahan, zat itu akan dipecah menjadi asam urat.
ginjal yang lemah tidak mampu mengeluarkannya secara efektif. Maka terbentuklah kristal-kristal kecil yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan peradangan pada sendi. Disinilah alam bekerja dengan caranya yang sederhana namun kuat. Bumbu dapur seperti bawang putih, kunyit, jahe, daun salam, ketumbar, sereh, kayu manis, dan bawang merah memiliki zat aktif yang membantu tubuh mengurangi peradangan, melancarkan peredaran darah, memecah kolesterol, membersihkan ginjal, menstabilkan gula darah, mengeluarkan kelebihan asam urat. Dan semua ini terjadi bukan dalam hitungan menit, melainkan perlahan tetapi pasti, jauh lebih ramah dan aman bagi tubuh lansia. Mari saya jelaskan gambaran besarnya agar Anda memahami bagaimana 8 bumbu dapur ini bekerja dalam tubuh. Bawang putih, misalnya, memiliki zat bernama allicin. Zat ini membantu mengendurkan pembuluh darah yang kaku, membersihkan plak lemak, dan memperbaiki aliran darah. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih merasa kaki mereka lebih hangat, pusing berkurang, dan tubuh lebih ringan. Itulah tanda aliran darah kembali lancar. Jahe memiliki gingerol, zat anti radang yang membantu mengurangi nyeri sendi akibat asam urat. Gingerol bekerja seperti penyejuk pada bagian tubuh yang meradang. Bagi banyak lansia, minum jahe hangat membuat rasa kaku di lutut perlahan menghilang. Kunyit, dengan kandungan kurkuminnya, adalah antioksidan luar biasa yang membantu memulihkan peradangan kronis. Lansia yang sering mengalami bengkak, pegal, dan rasa panas di persendian biasanya merasakan perubahan besar setelah rutin minum kunyit. Daun salam, yang selama ini kita kenal hanya sebagai penyedap aroma, sebenarnya membantu menurunkan gula darah. Ketika gula darah stabil, kolesterol lebih mudah dikontrol. Daun salam juga bekerja lembut untuk membersihkan ginjal, ideal untuk penderita asam urat. Kayu manis membantu menstabilkan gula darah. Gula darah yang stabil mencegah trigliserida melonjak. Ini sangat penting bagi lansia yang rentan kolesterol tinggi. Sereh, dengan citralnya, membantu memecah lemak dan membersihkan ginjal. Ketumbar membantu menggugurkan kolesterol dan toksin dalam darah. Dan bawang merah, dengan kandungan quercetin yang tinggi, membantu memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Ketika 8 bumbu dapur ini digunakan bersama, mereka bekerja seperti tim yang saling melengkapi. Satu memperbaiki peradangan, satu membersihkan darah, satu menenangkan sendi, satu mendukung ginjal. Hasilnya adalah perbaikan menyeluruh, bukan sekadar mengurangi gejala. Narasi ini bukan sekadar teori herbal. Banyak penelitian modern telah membuktikan kekuatan bumbu dapur dalam menurunkan kolesterol, menstabilkan gula, dan mengatasi peradangan. Bahkan beberapa dokter di Eropa dan Asia mulai memasukkan kunyit, jahe, dan bawang putih sebagai terapi komplementer. Namun yang paling menarik adalah, bahan-bahan ini murah dan bisa ditemukan di dapur siapa saja. Bayangkan, sebuah keluarga sederhana, bahkan di desa kecil, tetap memiliki akses terhadap pengobatan alami yang aman, kuat, dan terjangkau. Tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu suplemen asing. Tidak perlu alat canggih. Cukup memanfaatkan bumbu yang ada di dapur. Dalam penelitian kesehatan lansia, ada satu hal penting. Tubuh lansia merespons lebih baik terhadap makanan alami dibandingkan obat kimia berat. Mengapa? Karena tubuh mereka sudah terbiasa dengan bahan alami sejak kecil. Organ mereka tidak lagi sekuat dulu untuk memproses obat kimia dosis tinggi. Tetapi ketika diberi bumbu dapur yang lembut, tubuh lansia menerima sinyal positif, memulai pemulihan, dan bekerja kembali sesuai kapasitasnya. Bab ini adalah pondasi penting, bahwa kesehatan lansia dapat dipulihkan dari dapur sendiri. Bahwa 8 bumbu dapur ini bukan sekadar penambah rasa, tetapi penunjang kesehatan yang sangat kuat. Bahwa tubuh lansia masih punya peluang besar untuk pulih, selama diberi bahan yang benar. Dan bahwa setiap keluarga, apapun kondisi ekonominya, bisa menjaga kesehatan lansia tercinta dengan cara yang sederhana, mudah, dan alami. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas 8 bumbu dapur itu satu persatu. Kita akan melihat manfaatnya, cara kerjanya, bagaimana mengolahnya dengan benar, dan bagaimana memasukkannya ke dalam makanan harian agar tubuh lansia dapat menikmati manfaat maksimalnya. Perjalanan ini baru dimulai. Dan kesehatan yang lebih baik, sebenarnya sudah berada tepat di depan mata, di dalam dapur rumah kita sendiri. Dalam bab sebelumnya, kita telah memahami bahwa kesehatan lansia tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Seringkali, justru hal-hal yang sederhana, yang setiap hari ada di dapur, menjadi kunci utama pemulihan tubuh.
Kini saatnya kita mengenal lebih dekat 8 bumbu dapur yang menjadi pahlawan kesehatan bagi lansia. Di bab ini, kita akan menyelami satu persatu bumbu tersebut. Saya ingin Anda membayangkan aroma masing-masing bumbu, membayangkan bentuknya, dan mengingat masakan rumah yang menggunakannya. Karena di balik aroma dan rasanya, tersembunyi zat aktif luar biasa yang bekerja langsung pada darah, pembuluh darah, ginjal, hati, dan persendian. Mari kita mulai dari bumbu yang paling terkenal manfaatnya. 1. Bawang putih, sang penghancur kolesterol dari alam. Coba bayangkan aroma bawang putih yang baru saja dihancurkan. Bau tajam yang khas itu adalah tanda hadirnya alicin, zat aktif kuat yang terbentuk ketika bawang putih dipotong atau ditumbuk. Dan justru zat inilah yang menjadi alasan bawang putih disebut sebagai obat alami yang luar biasa. Dalam tubuh lansia, alicin bekerja seperti pembersih pembuluh darah. Ia melenturkan dinding pembuluh darah yang mulai mengeras akibat usia. Ia membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ketika HDL meningkat, tubuh bisa mengangkut lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibersihkan. Tidak heran banyak lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih merasa tubuh mereka lebih hangat, peredaran darah lebih lancar, dan kepala tidak lagi mudah berkunang-kunang. Selain itu, bawang putih juga membantu meredakan peradangan kecil pada sendi, hal yang sering muncul pada penderita asam urat. Dengan kata lain, bawang putih adalah pondasi utama dalam penurunan kolesterol dan pemulihan tubuh. 2. Jahe, penghangat tubuh penurun asam urat alami. Ketika kita memotong jahe, aroma pedas hangatnya langsung memenuhi udara. Aroma itu berasal dari gingerol, zat anti radang yang sangat kuat. Gingerol ini bekerja langsung pada persendian, menenangkan peradangan, dan mengurangi rasa nyeri yang sering membuat lansia sulit bangun dari tempat tidur. Jahe sudah digunakan ribuan tahun untuk pengobatan. Di banyak budaya kuno, jahe menjadi obat utama untuk masuk angin, nyeri sendi, dan masalah pencernaan. Dalam konteks kesehatan lansia, jahe menjadi senjata penting dalam memerangi asam urat. Gingerol membantu menghambat pembentukan kristal asam urat, kristal kecil tajam yang menusuk sendi seperti jarum. Itulah sebabnya lansia yang rajin minum jahe merasa persendian mereka lebih ringan, tidak gampang panas, dan tidak mudah bengkak. Jahe juga membantu melancarkan peredaran darah, memecah lemak, dan mempercepat metabolisme. Satu bahan, banyak manfaat. 3. Kunyit, raja antioksidan penurun kolesterol. Ketika kunyit dipotong, warna kuning pekatnya langsung tampak. Warna cerah itu berasal dari kurkumin, antioksidan superkuat yang dikenal mampu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Kurkumin memiliki kemampuan unik, ia memperbaiki fungsi hati. Hati adalah organ utama yang mengatur kolesterol. Jika fungsi hati melemah, kolesterol mudah naik. Tetapi jika hati sehat, kolesterol jahat bisa dikelola jauh lebih baik. Bagi lansia, kunyit adalah obat alami yang sangat aman. Kurkumin membantu meredakan peradangan kronis di dalam tubuh, termasuk peradangan pada sendi akibat asam urat. Ia juga membantu memperbaiki kualitas darah. Tidak sedikit lansia yang merasa pegal-pegal mereka hilang setelah rutin mengonsumsi kunyit. Itu bukan sugesti, tetapi efek alami kurkumin yang bekerja pada jaringan tubuh. 4. Daun salam, penstabil gula darah penunjang ginjal. Daun salam mungkin terkesan sederhana. Bahkan banyak orang memasukkannya ke masakan hanya untuk aroma, lalu membuangnya sebelum makan. Tapi di balik kesederhanaannya, daun salam memiliki kandungan flavonoid, tanin, dan minyak atsiri yang baik untuk tubuh. Daun salam membantu menurunkan dan menstabilkan gula darah. Ketika gula darah stabil, trigliserida, yang sering menjadi penyebab kolesterol tinggi, turun secara otomatis. Itulah mengapa daun salam sering digunakan dalam terapi herbal untuk penderita diabetes dan kolesterol. Tidak hanya itu, daun salam memiliki efek diuretik ringan, yang artinya membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan sisa purin yang memicu asam urat. Ginjal lansia bekerja lebih stabil berkat bantuan daun salam. Rebusan daun salam adalah salah satu minuman herbal paling aman untuk lansia. 5. Kayu manis, penyeimbang gula darah pembakar lemak. Kayu manis memiliki aroma manis yang unik. Zat aktifnya, cinnamaldehyde, memiliki kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika insulin bekerja lebih baik, gula darah menjadi stabil. Dan ketika gula darah stabil, kolesterol dan trigliserida jauh lebih mudah dikendalikan. Kayu manis juga membantu meningkatkan panas tubuh, bukan panas demam, tetapi panas metabolik.
tubuh menjadi lebih efisien dalam membakar lemak dan energi. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, mudah mengantuk, atau sering merasa berat, kayu manis adalah sahabat terbaik. Dengan konsumsi rutin, energi menjadi lebih stabil dan kadar gula darah lebih terkendali. 6. Sereh, pembersih ginjal atau pemecah lemak. Aroma sereh yang segar sering menjadi penanda masakan rumahan. Tetapi lebih dari itu, sereh membantu menurunkan kolesterol dan asam urat dengan cara membersihkan sistem pembuangan tubuh. Sereh mengandung citral, zat yang mampu membantu memecah lemak dalam darah. Citral juga membantu proses detoksifikasi alami di tubuh, terutama pada ginjal dan hati. Itulah mengapa air rebusan sereh membuat tubuh terasa lebih ringan dan segar. Untuk penderita asam urat, sereh meningkatkan pengeluaran urin sehingga kristal purin lebih cepat dikeluarkan. Kombinasinya dengan jahe adalah salah satu ramuan terbaik untuk mengatasi nyeri sendi. 7. Ketumbar, penjernih darah penurun trigliserida. Ketumbar memiliki aroma lembut yang khas ketika direbus. Benih kecil ini menyimpan minyak atsiri bernama linalool, yang sangat efektif membersihkan darah dan menurunkan trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak darah yang sering tidak diperhatikan. Padahal, trigliserida tinggi bisa memicu kolesterol naik dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Air rebusan ketumbar membantu mengurangi kadar trigliserida secara alami. Selain itu, ketumbar juga membantu mengikat purin, sehingga cocok untuk penderita asam urat. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah rutin minum air ketumbar, nyeri sendi di pagi hari jauh berkurang. 8. Bawang merah, pelancar darah penghambat penumpukan lemak. Terakhir, bawang merah. Bahan yang murah dan selalu ada di dapur ini menyimpan quercetin, antioksidan kuat yang membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah. Bagi lansia, pembuluh darah yang kaku adalah awal dari banyak penyakit, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga stroke. Quercetin membantu memperbaiki elastisitas pembuluh darah dan mencegah penggumpalan darah. Selain itu, bawang merah membantu mengurangi radang ringan pada sendi dan meningkatkan fungsi ginjal. Dalam terapi alami, bawang merah sering menjadi pelengkap yang memperkuat kerja bawang putih. 8 bahan, 1 manfaat besar, tubuh lansia lebih ringan ke lebih sehat. Ketika 8 bumbu dapur ini dikombinasikan, tubuh lansia mendapatkan perbaikan menyeluruh. Aliran darah membaik. Kolesterol jahat menurun. Trigliserida turun. Asam urat cepat keluar. Sendi lebih ringan. Ginjal bekerja lebih stabil. Tubuh lebih bugar. Prosesnya memang tidak instan. Setelah kita mengenal 8 bumbu dapur yang luar biasa tersebut, kini saatnya kita belajar bagaimana cara mengolah dan mengonsumsinya agar manfaatnya benar-benar terasa pada tubuh lansia. Banyak orang salah mengolah bumbu dapur sehingga zat aktifnya hilang. Ada yang direbus terlalu lama, digoreng terlalu panas, atau dicampur dengan bahan yang justru mengurangi khasiatnya. Karena itu, bab ini sangat penting. Kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana memaksimalkan kekuatan alami yang ada dalam tiap bumbu. Dan ketika lansia mengikuti cara ini, mereka biasanya merasakan perubahan dalam hitungan minggu. Mari kita mulai dari bumbu yang paling sensitif terhadap cara pengolahan. 1. Bawang putih, cara agar alicin keluar maksimal. Bawang putih harus diperlakukan dengan benar. Zat aktifnya, alicin, hanya muncul saat bawang putih dihancurkan. Tapi alicin sangat cepat rusak jika terkena panas tinggi. Maka cara terbaik adalah: pertama, hancurkan bawang putih dengan ulekan, bukan dipotong kecil. Kedua, diamkan 10 menit. Selama 10 menit ini, alicin terbentuk dengan sempurna. Ketiga, konsumsi dalam keadaan mentah atau ditumis sangat sebentar. Jika diberikan pada lansia, sebaiknya bawang putih tidak diberikan dalam keadaan goreng karena minyak panas membuat kandungan alicin hilang. Cara paling aman adalah mencampurnya ke sup setelah api dimatikan. Bawang putih dapat diminum bersama madu, ditambahkan ke air hangat, atau dicampur ke makanan yang tidak dimasak terlalu panas. Dengan cara ini, alicin bekerja maksimal membersihkan pembuluh darah. 2. Jahe, mengeluarkan gingerol tanpa merusak lambung. Jahe mengandung gingerol, namun gingerol berubah menjadi shogaol jika terlalu lama direbus. Shogaol masih bermanfaat, tetapi lebih pedas dan bisa membuat lambung lansia tidak nyaman. Maka prinsipnya sederhana. Rebus jahe maksimal 5 menit. Jangan digoreng. Jangan direbus sampai air menyusut terlalu banyak. Cara terbaik adalah memasukkan jahe setelah air mendidih, lalu kecilkan api selama beberapa menit.
Aroma hangat akan keluar tanpa membuat gingerol rusak. Untuk lansia yang sering nyeri sendi pagi hari, jahe menjadi penenang alami yang sangat efektif. 3. Kunyit, membuka potensi kurkumin dengan lada hitam. Kurkumin dalam kunyit sangat kuat, tetapi tubuh sulit menyerapnya. Untungnya, ada trik penting. Tambahkan sedikit lada hitam. Lada hitam mengandung piperin, zat yang dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 20 kali lipat. Tak hanya itu, kurkumin lebih larut dalam minyak. Maka, kunyit akan lebih efektif jika dicampur sedikit minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak goreng biasa. Cara terbaik membuat ramuan kunyit untuk lansia. Parut kunyit. Seduh air panas. Tambahkan sedikit lada hitam. Tambahkan sedikit madu. Aduk dan minum hangat. Ini adalah ramuan anti radang paling aman dan kuat untuk lansia. 4. Daun salam, aman direbus lama, cocok untuk lansia. Daun salam memiliki flavonoid yang stabil terhadap panas. Artinya, daun ini aman direbus lama tanpa kehilangan nutrisi. Cara terbaik. Rebus 3-5 lembar daun salam dalam 3 gelas air. Kecilkan api. Sisakan 1 gelas. Minum pagi atau malam hari. Rebusan daun salam mengurangi gula darah, membantu fungsi ginjal, dan merontokkan kolesterol. Ramuan ini sangat lembut untuk tubuh lansia, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. 5. Kayu manis, penyeimbang gula darah yang harus dikonsumsi dengan tepat. Kayu manis ada 2 jenis. Cassia paling banyak di Indonesia, tetapi kadar kumarinnya tinggi. Ceylon lebih lembut dan aman untuk penggunaan jangka panjang. Jika menggunakan kayu manis cassia, lansia hanya boleh mengonsumsi 1-2 batang per hari. Cara terbaik. Rebus 1 batang kayu manis selama 10 menit. Minum hangat. Bisa dicampur daun salam. Rebusan kayu manis membantu menurunkan gula darah, sehingga trigliserida ikut turun. Ini penting karena trigliserida tinggi adalah sumber utama kolesterol membandel. 6. Sereh, pembersih lemak penenang ginjal. Sereh mengandung citral, zat pemecah lemak. Untuk mengeluarkannya, sereh harus digeprek, bukan dipotong. Cara terbaik. Geprek 1-2 batang sereh. Rebus 5-10 menit. Campur jahe untuk efek anti nyeri sendi. Rebusan sereh membuat tubuh terasa lebih ringan, mengurangi bengkak, dan mendukung ginjal mengeluarkan purin penyebab asam urat. 7. Ketumbar, penjernih darah yang diminum 1-2 kali seminggu. Ketumbar bukan untuk diminum setiap hari. Cukup 1-2 kali seminggu. Cara membuat. Rebus 1 sendok makan ketumbar. Air berubah kuning keruh. Minum saat hangat. Air ketumbar membantu mengurangi trigliserida dan membersihkan darah secara mendalam. Banyak lansia merasa badan mereka lebih enteng setelah meminumnya. 8. Bawang merah, pelancar peredaran darah yang sensitif terhadap panas. Bawang merah kaya akan quercetin, tetapi quercetin rusak bila digoreng terlalu panas. Jadi, cara terbaik adalah ditumis sebentar. Dicampur di akhir proses memasak. Dijadikan acar untuk konsumsi segar. Bawang merah membantu mengencerkan darah, mengurangi plak, dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah lansia. Kombinasi ramuan paling efektif. Sekarang mari kita rangkai beberapa kombinasi terbaik yang aman untuk lansia. 1. Kombinasi anti kolesterol terkuat. Bawang putih, kunyit, daun salam. Efek. Membersihkan plak. Mengurangi LDL. Melancarkan aliran darah. Cara membuat. Rebus daun salam. Matikan api. Tambahkan bawang putih yang sudah dihancurkan. Tambahkan kunyit parut. 2. Kombinasi penurun asam urat dan anti nyeri sendi. Jahe, sereh, ketumbar. Efek. Mengurangi bengkak. Mengeluarkan purin. Menghangatkan sendi. Minum 2-3 kali seminggu. 3. Kombinasi penyeimbang gula darah. Kayu manis, daun salam. Ramuan ini sangat cocok untuk lansia yang sering merasa cepat haus atau sering buang air kecil. 4. Kombinasi pemulihan malam hari. Kunyit, jahe, sereh. Diminum malam sebelum tidur untuk mengurangi radang dan memperbaiki peredaran darah. Resep harian praktis untuk lansia. Mari saya bagikan beberapa resep sederhana yang bisa diminum setiap hari. Resep 1.
Air daun salam kayu manis. Baik untuk kolesterol dan gula darah. Resep 2, wedang jahe sereh. Baik untuk sendi, peradangan, dan sirkulasi darah. Resep 3, air ketumbar. Baik untuk trigliserida dan pembersihan darah. Resep 4, kunyit lada hitam madu. Anti radang dan penurun kolesterol. Kapan hasilnya terasa? Setiap tubuh berbeda, tetapi umumnya. 7 hari, badan lebih ringan. 14 hari, nyeri sendi berkurang. 21 hari, kolesterol mulai turun. 30 hari, tubuh lebih bugar dan stabil. Jika lansia konsisten, hasilnya sangat nyata. Kesimpulan bab 3. 8 bumbu dapur ini bukan hanya bahan masakan biasa. Mereka adalah obat alami yang sudah digunakan manusia ribuan tahun. Ketika diolah dengan benar, dan dikonsumsi dengan cara yang tepat, tubuh lansia dapat merasakan manfaat besar. Kolesterol turun, asam urat berkurang, sendi lebih ringan, dan energi meningkat. Dalam 3 bab sebelumnya, kita telah membahas dasar-dasar penting mengenai 8 bumbu dapur yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menurunkan kolesterol dan asam urat. Kita sudah mengenal manfaatnya, cara kerjanya dalam tubuh, hingga cara mengolahnya dengan benar agar zat aktifnya tidak hilang. Sekarang, bab ini akan menjadi bab penutup yang sangat penting, karena kita akan memadukan semuanya dalam sebuah pola hidup harian yang sederhana namun sangat efektif. Seringkali, lansia merasa bahwa mereka sudah melakukan banyak hal, tetapi kolesterol tetap tinggi, asam urat tetap kambuh, dan tubuh tetap terasa berat. Padahal, masalahnya bukan hanya pada apa yang dikonsumsi, tetapi pada kebiasaan harian yang sering tidak disadari. Tubuh lansia membutuhkan ritme kehidupan yang konsisten. Bahan alami akan bekerja lebih baik jika dibantu dengan pola hidup yang teratur. Karena itu, bab ini akan membahas bagaimana lansia bisa melakukan rutinitas sehari-hari yang seimbang, ringan, dan mampu mempercepat proses pemulihan tubuh. Mari kita mulai dari hal pertama yang paling sering diabaikan. 1. Rutinitas pagi, waktu emas untuk membersihkan tubuh. Pada pagi hari, tubuh lansia baru bangun dari proses detoksifikasi alami yang berlangsung selama tidur. Ini adalah waktu terbaik untuk memberikan tubuh rangsangan positif agar organ-organ bekerja lebih efektif sepanjang hari. Sebagai narator, bayangkan Anda sedang berbicara langsung kepada pendengar lansia. Bangunlah perlahan. Jangan terburu-buru berdiri. Duduklah sejenak di tepi tempat tidur, tarik napas panjang, dan tenangkan hati. Hari ini tubuh Anda akan membaik, sedikit demi sedikit. Begitu bangun tidur, lansia dianjurkan melakukan pemanasan ringan selama 2-3 menit. Gerakan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki, memutar bahu, atau mengangkat tangan sudah cukup untuk melancarkan darah. Setelah itu, minuman pagi menjadi sangat penting. Ada 3 pilihan terbaik. Air daun salam kayu manis. Minuman ini membantu menurunkan gula darah dan kolesterol di pagi hari. Air jahe sereh. Cocok untuk lansia yang sendinya sering kaku dan nyeri saat bangun tidur. Air kunyit jelada hitam. Sangat baik untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Minuman pagi membantu tubuh mengaktifkan sistem metabolisme, melancarkan peredaran darah, dan mempersiapkan organ tubuh bekerja dengan ringan. Selain minum, sarapan juga harus diperhatikan. Lansia sebaiknya menghindari makanan terlalu berat atau berminyak. Makanan sederhana seperti oatmeal, pisang, ubi rebus, atau sayur bening sudah cukup. Bahan alami akan bekerja lebih cepat jika tubuh tidak dibebani makanan berat. 2. Rutinitas siang, menjaga energi menstabilkan pencernaan. Siang hari adalah waktu di mana tubuh lansia biasanya berada pada energi terbaiknya. Namun, justru pada waktu inilah kolesterol paling mudah naik, terutama jika makan siang tidak dijaga. Lansia sering tergoda makan santan pekat, gorengan, atau daging berlemak. Meskipun hanya sedikit, makanan jenis ini sangat mudah meningkatkan kolesterol dan membuat tubuh terasa berat. Karena itu, lansia dianjurkan. Perbanyak sayuran rebus atau tumis ringan. Perbanyak air putih. Tambahkan bawang putih dan bawang merah dalam masakan. Gunakan ketumbar untuk kuah sup atau tumisan. Penggunaan bumbu dapur di siang hari sangat penting. Ini membantu tubuh mengelola lemak dari makanan dan mengurangi beban pencernaan. Setelah makan siang, lakukan aktivitas ringan. Hanya berjalan 10-15 menit. Tidak usah jauh. Di halaman rumah pun cukup. Gerakan kecil ini mampu melancarkan peredaran darah,
mencegah kolesterol menempel. Menurunkan risiko naiknya kadar gula setelah makan. Mengurangi kekakuan sendi. Dan yang terpenting, membantu tubuh menyerap manfaat dari bumbu dapur yang dikonsumsi. 3. Rutinitas sore, mengurangi peradangan dan menenangkan tubuh. Sore hari adalah waktu di mana tubuh mulai lelah, terutama bagi lansia yang aktif sejak pagi. Pada waktu inilah banyak lansia mulai merasakan kaki pegal, pinggang berat, lutut nyeri, badan lemah. Untuk membantu tubuh beradaptasi, lansia bisa menikmati minuman herbal sore yang ringan. Pilihan terbaik adalah teh kayu manis ringan. Untuk menstabilkan gula darah. Air serai hangat. Untuk mengurangi kelelahan dan memperbaiki suasana hati. Air ketumbar, maksimal 2 kali seminggu. Untuk membersihkan darah dari trigliserida. Selain minuman sore, gerakan peregangan ringan juga bermanfaat. Lansia dapat duduk dan melakukan gerakan memutar leher, memutar pergelangan tangan, atau mengangkat kaki perlahan. Gerakan ini tidak hanya membantu melancarkan darah, tetapi juga mengurangi risiko nyeri sendi malam hari. 4. Rutinitas malam, waktu untuk memulihkan tubuh. Malam adalah waktu terpenting dalam pemulihan tubuh. Justru saat tidur nyenyak, tubuh bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dan menurunkan kolesterol secara alami. Tetapi sayangnya, banyak lansia yang sulit tidur karena nyeri sendi, perut tidak nyaman, jantung berdebar, kaki terasa panas, pikiran cemas. Disinilah peran bumbu dapur kembali bekerja. Minuman malam yang disarankan. Kunyit si madu. Mengurangi peradangan dalam tubuh dan membuat tidur lebih nyenyak. Jahe serai hangat. Melemaskan otot, mengurangi nyeri sendi, dan membuat tubuh rileks. Air daun salam. Menenangkan saraf dan mengurangi pembengkakan. Setelah minum, lansia sebaiknya tidur sebelum pukul 22. Mengapa? Karena antara pukul 22.00-02.00, tubuh bekerja melakukan detoks alami. Hati membersihkan kolesterol. Ginjal mengeluarkan sisa metabolisme. Tulang memperbaiki kepadatan. Sel-sel tubuh mengalami regenerasi. Jika lansia tidur terlalu larut, proses penting ini terganggu. Sebagai narator, Anda bisa menekankan. Tidur bukanlah sekadar istirahat. Tidur adalah obat paling kuat yang diberikan alam kepada tubuh kita. 5. Makanan kebiasaan yang harus dikurangi. Walaupun 8 bumbu dapur ini sangat kuat, manfaatnya akan berkurang jika lansia tetap makan makanan yang menjadi musuh utama tubuh. Ada beberapa makanan yang perlu dikurangi. A. Makanan tinggi purin, pemicu asam urat. Jeroan. Seafood tertentu. Daging merah berlebihan. Kuah kaldu pekat. B. Makanan tinggi lemak jahat. Gorengan. Santan pekat. Snack kemasan. Kulit ayam. C. Makanan tinggi gula. Minuman kemasan. Kue manis. Roti manis. Es kopi susu gula. Semua makanan ini tidak harus dihindari total. Cukup dikurangi. Batasi menjadi 1-2 kali seminggu. Karena jika lansia tetap makan makanan ini setiap hari, kolesterol dan asam urat akan sulit turun, meski sudah minum herbal. 6. Kebiasaan kecil yang memberikan dampak besar. Tubuh lansia sangat peka terhadap perubahan kecil. Hanya dengan melakukan beberapa kebiasaan ringan, manfaat herbal akan meningkat drastis. Minum air cukup. Ginjal lansia sangat membutuhkan air untuk membuang purin. Berjemur pagi 10 menit. Untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D, penting bagi tulang dan jantung. Mengurangi duduk terlalu lama. Duduk lebih dari 3 jam tanpa gerak meningkatkan risiko kolesterol. Tidak begadang. Begadang mengacaukan metabolisme dan memperparah peradangan. Membiasakan jalan kaki. Olahraga terbaik untuk lansia bukan senam berat, tetapi jalan kaki pelan. Dengan melakukan ini, tubuh lansia akan jauh lebih responsif terhadap bumbu dapur alami. 7. Bagaimana mengetahui bahwa herbal mulai bekerja? Biasanya tanda-tanda perbaikan muncul sebagai berikut. Hari ke-7, tubuh lebih ringan, tidur mulai membaik. Hari ke-14, nyeri sendi berkurang, kaki tidak terlalu pegal. Hari ke-21, kolesterol mulai turun, badan terasa lebih hangat. Hari ke-30,
Tubuh lebih bugar, nafas lebih panjang, sendi lebih kuat. Perubahan ini terjadi perlahan tetapi pasti.